Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Ya, Ya, kita Bapak. berjumpa kembali di mata kuliah limnologi. Pertemuan kita hari ini masih menyambung dengan yang kemarin dari batimetri ke morfometri. Jadi sedikit kita review yang kemarin. Kalau batimetri itu apa namanya kita mengukur kedalaman. eh, Namun demikian peta batimetri itulah juga menjadi acuan kita nanti di dalam kajian morfometri. Makanya batimetri dan morfometri ini saling berkaitan. Di mana kemarin kita bisa kita diskusikan bahwa batimetri itu berfungsi terhadap navigasi terutama ya di perairan. Baik ya perairan danau maupun perairan laut sebetulnya. Nah, morfometri ini juga berkaitan nanti lebih lanjut dengan pengolahan sumber daya perairan, pengolahan danau. Bagaimana misalnya data-data morfometri ini kita bisa menghitung daya dukung. Apakah nanti daya dukung eh, misalnya untuk pembuatan KJA, daya dukung wisata dan lain-lain. Baik, ini hanya gambaran kita pada hari ini bahwa setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu melakukan pemetaan danau dan menghitung morfometri danau. Cuma repotnya kita kalau mau praktikum sebetulnya apa ya harus langsung ya. Atau nanti kalau ada waktu kita coba. Ini. Jadi eh, morfologi dan morfometri. Yang pertama morfologi. Morfologi ini umum juga. Morfologi juga ada di ichtiologi. Morfologi juga ada di anatomi, ada di biologi maksudnya. Jadi morfologi, morf bentuk, logi ilmu. Ilmu yang mempelajari bentuk ya. Yang dalam hal ini morfologi itu mempelajari bentuk fisik suatu benda yang dalam kita pelajari adalah danau misalnya. Bisa juga sungai, bisa juga perairan teluk dan lain-lain. Jadi morfologi ilmu yang mempelajari tentang bentuk suatu benda, bentuk fisik suatu benda termasuk danau. Nah, yang kedua ada morfometri, istilah morfometri. Morfometri yaitu morfo juga bentuk, metri artinya pengukuran. Morfometri adalah metode-metode pengukuran dan analisis dimensi fisik suatu habitat perairan. Ya, dalam hal ini lahan basah, bisa danau, sungai dan lain-lain. Jadi ada dua ya teman-teman, ada morfologi, ada morfometri. Morfologi lebih ke ilmunya saja, sementara morfometri adalah metode pengukuran. Jadi ya kalau kita bisa sebutkan morfometri itu bagian dari morfologi, ya. Nanti ada juga kalau di ilmu istiologi teman-teman nanti morfometrik meristik kan sama saja, menghitung bentuk-bentuk atau ukuran suatu tubuh ikan misalnya, panjang sirip, dada, panjang sirip ekor dan jumlah sisik segala macam ya. Ini sama juga. Di danau juga ada yang kita dengar istilah morfologi dan morfometri. Nah, istilah ini sebetulnya sudah ada di bukunya apa namanya sebelumnya sudah ada di bukunya Cole, tapi lebih terkenal itu Hackanson. Hackanson di tahun 1984 membuat buku apa namanya manual morphometric leg. Jadi dia cara menghitung morfometrik danau. Yang di dalam Hackanson itu dibagi dua, yang disebut dengan dimensi atas permukaan, surface dimension, dan dimensi bawah permukaan, subsurface dimension. Jadi dimensi atas itu ya
panjang maksimum, panjang efektif, lebar maksimum, lebar rata-rata, lebar efektif, luas permukaan, shoreline development index, mean slope, kemiringan, height above sea level, insolusity. Nah, sementara yang di bawah dimensi permukaan itu mencakup kedalaman maksimum, kedalaman relatif, kedalaman rata-rata, kedalaman volume air, termasuk rasio epilimian dan hipolimian yang kemarin kita bahas dari data morfobathymetry, sama volume development. Nah, namun berkembang eh, oleh Barroso et al. 2014 dan dikuatkan oleh Muhtadi dan Leonard 2025 bahwa dimensi fisik danau itu dibagi menjadi empat, ya, dibagi menjadi empat. Yang pertama yang disebut dengan lake size metric atau metrik ukuran danau, lake form metric, metrik bentuk danau, satu ukuran, satu bentuk, dan eh, struktur kolom air serta special metric for lake morphometry. Artinya ada metrik spesial untuk morphometri danau. Mungkin yang tidak ditemukan di sungai ataupun di ban air lainnya. Itu ya. Jadi tadi si Hakanson itu menyebut dua, berkembang dibagi lagi oleh Barroso dan Muhtadi atau Muhtadi dan 2025. Ini buku kami yang terbaru, buku tentang limnologi dan menguatkan dari apa yang disampaikan oleh Barroso. Yang pertama ada lake size metric, lake form metric, struktur kolom air, dan special metric for lake morphometry. Jadi ada empat. Nah, sebetulnya isinya yang bawah ini sama, cuma diklasifikasikan dengan empat kelompok yang baru. Apa aja itu? Ini kita bahas. Pertama, kalau lake size metric itu metrik ukuran danau, ya umum ukuran danau, misalnya berapa panjang maksimum danau. Panjang maksimum itu seperti apa? Yaitu jarak terjauh antara dua sisi, ya. Nah, apakah ada batasannya sisinya dari mana ke mana? Bebas. Yang penting terjauh. Apakah dari utara ke selatan, timur ke barat, tenggara ke barat daya, tenggara ke barat laut ya, timur laut ke barat daya, segala macam bebas. Yang penting jarak terjauh. Jadi tidak ada patokan harus utara ke selatan atau timur ke barat, tidak ada. Dan panjang maksimum ini termasuk melintasi pulau atau dataran yang terdapat di dalamnya. Artinya kalau ada pulau di dalam kayak Danau Toba, ada Samosir, boleh melintasi pulau. Nah, yang kedua, yang disebut dengan panjang maksimum efektif, LE, ya simbolnya kalau tadi maksimum itu L max, jarak terjauh antara dua titik di permukaan danau tanpa melintasi pulau atau daratan yang terdapat di dalamnya. Jadi ada dua yang berbeda. Yang satu harus boleh melewati pulau jika ada. Kalau eh, kalau yang LE tidak boleh. Bagaimana dengan danau yang ada pulaunya? Ya, artinya panjang maksimum ya, otomatis sama dengan panjang maksimum efektif. Itu. Yang berikutnya, Lexus Matrix itu yang masih ada namanya lebar maksimum. Nah, lebar maksimum itu apa? Lebar jarak dua terjauh pada di permukaan danau yang ditarik tegak lurus terhadap panjang maksimum. Jadi kalau kita dapat maksimumnya utara ke selatan, berarti kita buat tegak lurus berarti dari timur ke barat. Demikian sebaliknya. Kalau maksimumnya misalnya dari barat ke timur, tegak lurusnya berarti utara ke apa namanya selatan. Atau ya, artinya dia tegak lurus. Jika tadi panjang maksimum ada maksimum efektif, di lebar maksimum juga ada lebar maksimum efektif. Sama prinsipnya. Lebar maksimum efektif adalah jarak dua titik terjauh pada permukaan danau tanpa melintasi pulau atau daratan yang mungkin terdapat di dalamnya. Di mana juga ditarik tegak lurus terhadap LE. Ya, tetap ditarik tegak lurus terhadap lebar uh, maksimum. Jadi uh, jika tidak ada pulau ya sama, otomatis sama antara lebar maksimum efektif dengan lebar maksimum. Wmax sama dengan WE. Yang berikutnya lake size metric itu metrik ukuran danau.
eh, yaitu panjang garis pantai. Garis pantai itu artinya keliling. Berapa keliling danau itu? Yang ditentukan bisa kita tentukan langsung. Misalnya kalau di peta kita pakai kartometer, rotometer atau sutas benang. Atau kita bisa langsung, misalnya kita pakai citra apa namanya, pakai Google Earth pun bahkan bisa. Kita buat aja poligon, dia bisa menghitung di sana nanti luas sekaligus perimeter. Perimeter itu keliling, ya. Jadi panjang garis pantai ini menggambarkan tingkat pemasukan atau nutrien influx dari daratan. Ya, secara umum makin panjang apa namanya garis pantainya, artinya sentuhan atau gesekan atau apa namanya kontak dengan daratan itu semakin besar. Ya, semakin sempit semakin kecil ya. Nanti kita coba lihat seperti apa nanti ininya. Nah, yang berikutnya adalah lake seismetric, masih apa lake size itu luas permukaan. Luas permukaan ya dalam hektar atau kilometer persegi atau meter persegi kalau dia sempit. Adalah luas wilayah yang tertutup air, ya. Jadi ya kalau ini sebetulnya sangat variatif ya antara musim hujan dan musim kemarau. Barangkali di musim hujan dia akan lebih lebar karena juga air tertutup banyak. Terutama ini danau-danau yang sangat dipengaruhi oleh musim ya. Kalau mungkin seperti Danau Toba tidak terlalu. Artinya di musim hujan secara umum dia akan lebih luas permukaan danau dibandingkan dengan musim kemarau. Namun demikian kalau pengalaman kalau di danau pesisir ya, danau pesisir atau danau coastal lake yang dari teman-teman di contoh yang di Teluk Belukar itu sebenarnya antara musim hujan sama musim kemarau itu tidak jauh berbeda. Relatif sama. Kenapa? Karena yang mempengaruhi itu bukan hujan dan kemarau, yang mempengaruhi itu adalah pasang dan surut. Jadi saat pasang dia airnya penuh, saat surut airnya surut berkurang. Bahkan kalau di Danau Siombak yang tempat saya melakukan penelitian itu, ya bisa hampir sepertiga air itu turun. Ya, jadi itu ada dua di sini. Kalau danau-danau daratan, danau di ya seperti Danau Toba dan danau lainnya lah di pulau di dalam di tengah, dia akan dipengaruhi oleh musim hujan atau kemarau. Tapi kalau dipasang di danau di apa di pesisir yang kita sebut dengan tidal lake, danau pasang surut, perlu apa wilayah luas wilayah ini apa namanya luas wilayah tutupan air ini bergantung pada pasang dan surut. Bergantung juga pada siklus pasut. Apakah dipasang besar dengan dipasang perbani misalnya, pasang mati. Pengukuran luas permukaan dapat dilakukan dari peta batimetrik dengan skala yang tidak diketahui atau dapat dilakukan dengan kertas grafik atau penimbangan yang semalam kita lakukan. Senada dengan luas permukaan, volume air juga berkaitan dengan tadi musim. Volume air di musim hujan akan tinggi dibanding musim kemarau karena debit air yang besar ya. Tapi tidak berlaku pada tadi di danau pasang surut. Ya, saat pasang airnya besar, volume besar, saat surut airnya berkurang, volume kecil. Volume air itu dapat dihitung dengan kita menghitung luas kedalaman rata-rata dikali luas permukaan. Artinya nanti kita buat tadi dari peta batimetri kita punya kontur, misalnya konturnya ada 5 per kedalaman, misalnya kalau kedalaman maksimum kita anggaplah 20 meter, berarti dari 20 kita bagi 15, 10, 5, 0 misalnya. Itu kita hitung kedalaman rata-rata dikali luas berapa luas permukaan per layar atau per apa namanya tingkatan. Ini rumusnya dapat di apa namanya. H itu adalah kontur ya. Dan berapa layarnya? Jadi luas permukaan di dibagi apa dikurangi ini berarti anol ya. Ini anol dari satu berapa dia penjumlahannya. Yang berikutnya kedalaman maksimum. Kedalaman maksimum itu atau ZM dalam meter dapat diketahui dari diukur langsung di lapangan. Kalau kita tadi kemarin tuh pakai manual misalnya berapa pakai tali terus ini pemberat atau kalau kita di Eco Center itu atau di Fish Finder nampak nanti dia mana yang
terdalam. Terrekod dia terdalam berapa. Ini tongkat berskala tadi yang manual ya, secara tidak langsung dapat baca pada kontur kedalaman peta batimeter. Kalau tidak dengan kontur bisa kita lihat. Yang berikutnya debit air. Debit air merupakan jumlah atau volume air yang keluar atau masuk dari dan ke dalam badan air pada satu waktu. Artinya air yang masuk berapa, air yang keluar berapa. Di sini debit air masuk atau debit air keluar. Volume danau dan debit air keluar berkaitan dengan waktu tinggal air dan flushing rate atau laju pembilasan air danau. Jadi debit ini berhubungan dengan kalau debit airnya ya bisa juga besar terus atau debit airnya keluar, jadi flushing rate itu bisa tinggi bisa rendah. Tergantung juga seberapa besar kemampuan air apa danau menerima apa menahan. Ini juga nanti waktu berkaitan dengan yang disebut dengan water retention time. Waktu tinggal air berapa lama. Pada umumnya danau-danau apa namanya tuh danau-danau purba atau danau alami kayak Danau Toba, Danau Poso, Danau Singkarak itu lama tahunan ya. Sementara yang terpendek apa tersingkat itu adalah danau-danau pesisir. Kalau danau kayak Danau Siombak itu hanya sekitar 4-6 jam. Demikian juga Danau Teluk Belukar yang tidak lebih dari 12 jam. Berikutnya Alex Metric itu yang disebut dengan insulosity. Insulosity adalah perbandingan luas pulau atau daratan di tengah dibandingkan dengan luas permukaan. Ya artinya kalau danaunya tidak ada apa namanya pulau ya nol. Tapi kalau kalau ada baru. Kalau kayak Danau Toba kan ada Pulau Samosir. Berapa luas Pulau Samosir dibandingkan dengan luas permukaan Danau Toba? Ini itu luas total pulau atau daratan yang di tengah danau. Luas total permukaan danau. Yang berikutnya, kriptodepresi adalah posisi kedalaman dasar danau terhadap tinggi muka air laut. Kriptodepresi ini seberapa kedalaman dasar terhadap tinggi muka. Jadi ada beberapa danau itu kayak di misalnya dia kedalamannya mencapai di bawah permukaan laut. Ada yang tidak sampai, ini tidak semua. Tapi kalau danau pesisir otomatis dia semua kedalamannya itu di bawah kriptodepresi karena dia karena pasang surut itu di bawah rata-rata apa namanya rata MSL di bawah rata-rata air laut. Yang nomor dua berikutnya apa yang kita sebut dengan eh, tapi kita coba dulu ke tadi teman-teman ya ada nggak ini? Ini inilah gambaran tadi panjang maksimum ya. Ini panjang maksimum dari A1 ke A aksen. Dari A ke aksen. Inilah panjang maksimum. Lebar maksimumnya ini B ke B aksen. Ini danau Siombak. Nah, kalau danau Siais ini di Tapsel, inilah kira-kira gambarannya dari A ke A aksen ini. Inilah panjang maksimum dengan lebar maksimum dari B ke B aksen. Ini tadi. Kalau kedalaman rata-rata kita nanti dari Excel. Kita ini kalau dalam maksimum di sini mana yang maksimum di sini? Misalnya ini 20,88 meter. Kalau yang ini 11,88. Nah, inilah. Yang lainnya nanti pakai menggunakan rumus, ya. Ini kebetulan tidak ada pulau. Yang satu ini danau pesisir, yang satu lagi danau eh, bukan pesisir. Ini kita ke sini atau ada pertanyaan teman-teman? Oke, kita lanjut. Yang nomor dua yang yang disebut dengan lake form metric atau metrik bentuk danau. Nah, seperti apa bentuk danau itu? Misalnya kita melihat dari yang disebut dengan lebar rata-rata. Lebar rata-rata itu dapat dari mana? Luas permukaan dibagi Lmax. Lmax itu W itu apa namanya lebar rata-rata, A0 itu luas permukaan, Lmax itu panjang maksimum. Ya.
Ini satuannya tergantung kalau apa besar bisa kilometer, ini kilometer persegi bisa kilometer tergantung. Nah, kedalaman rata-rata ini bisa kita hitung yang terukur misalnya kita rata-ratakan atau kita bisa menggunakan rumus volume dibagi A0. Volume total danau berapa dibagi luas permukaan. Kita dapatlah kedalaman rata-rata. Yang berikutnya kedalaman relatif. Kedalaman relatif ini adalah Zm maksimum dikali 2 dikali A0 dibagi N. N ini apa? Ini adalah kontur. Berapa kontur yang kita ini dikali 100 di mana relatif ini menggambarkan stabilitas stratifikasi dalam perairan. Jadi jika ZR ini di apa namanya lebih rendah dari 2%, mudah mengalami pengadukan. Kalau dia di atas 2%, sulit mengalami pengadukan. Jadi kalau rata-rata danau-danau dangkal dan relatif landai, ini ZR-nya 2%. Termasuk tadi Danau Siais dan ini Danau Siais yang ini. Ini termasuk juga Danau Siombak sebetulnya. Kalau Danau Teluk Belukar belum tahu karena belum pernah itu. Nah, ini bisa menjadi challenge, tantangan bagi teman-teman di Nias kalau untuk melakukan penelitian di sana. Yang berikutnya adalah yang disebut dengan indeks perkembangan garis pantai yang lebih terkenal dengan SDI, Shoreline Development Index. Jadi Shoreline Development Index ini dapat menggambarkan produktivitas perairan di mana kalau bentuknya satu, SDI satu bisa disebut dengan teratur, tapi kalau dua sama dengan dua elips atau bulat, nah kalau lebih besar dua tidak beraturan. Jadi ya makin tidak beraturan sebetulnya makin banyak kontak dengan daratan, makin banyak influx atau apa input nutrien ke danau. Kalau bulat ya bulat aja. SDI dihitung dengan SL, shoreline dibagi 2 akar 20/7 kali A0. Jadi ini harus memang nanti harus ada latihan. Yang berikutnya perkembangan volume danau. Volume danau atau volume development PD tanpa satuan menjelaskan bentuk dasar perairan danau. Apakah misalnya dia bentuk kuali datar atau bentuk apa namanya ya palung misalnya. Jadi jika VD lebih besar satu maka dasar perairan itu relatif datar atau rata dan lebih kecil satu maka bentuk kerucut ya, apa kayak es krim. VD sama dengan A0 dikali Z. Ini Z ini Z rata-rata ya dibagi 1/3 ZN kedalaman maksimum dikali A0. Jadi ini berkaitan dengan artinya perbandingan luas permukaan juga dengan kedalaman maksimum dan kedalaman rata-rata. Ini tadi kira-kira teman-teman, inilah peta batimetri yang juga kita milih. Ini dari peta batimetri lah kita mendapatkan data morfometri. Nah, ini tadi apa kemarin tuh cross section ya. Dari ini berarti cross section dari apa namanya dari ini barat eh, laut ya, barat laut ke tenggara. Ini timur laut ke barat daya. Jadi seperti ini. Ini dia nampak lebih datar dan dia apa ya? Ya di tengah-tengah bentuknya agak lebih teratur. Lebih teratur bentuknya daripada yang ini. Ini acak-acakan. Ada yang tiba-tiba dalam di sini misalnya atau di sini. Ya kalau ini enggak pinggir-pinggir, dangkal, dangkal, agak lebih dalam sampai dalam. Ini enggak ada yang langsung dalam seperti ini, ada yang dangkal. Jadi ini ini karena memang yang Danau Siombak ini adalah danau kerukan. Jadi ya namanya dikeruk nggak apa ya nggak stabil dan ya nggak rata. Yang berikutnya like form metric itu bentuk danau adalah kemiringan rata-rata mean slope yang didapatkan dari garis kontur dan jumlah kontur yang dibandingkan dengan kedalaman maksimum dan luas permukaan. Jadi kemiringan rata-rata atau mean slope itu menggambarkan luas tidaknya daerah yang daerah dangkal ya.
Kemarin kan rata-rata yang dapat itu dari peta batimeter nyatakan dalam persen. Jadi ya di bawah 10% yang paling bagus karena dia lebih menyatakan apa? Kalau zona dangkal berarti zona-zona litoralnya luas. Contoh yang misalnya bagus itu ini, yang Danau Siais. Yang ketiga, ini ketiga ini ya, dari karena oh. Yang ketiga adalah struktur kolom air. Nah, struktur kolom air eh, yang pertama adalah kedalaman kompensasi. Apa itu kedalaman kompensasi? Kedalaman kompensasi adalah kedalaman perairan di mana proses fotosintesis sama dengan proses respirasi. Artinya cahaya yang masuk itu sudah sangat rendah, tinggal 1%. Nilai kedalaman kompensasi ini bervariasi sesuai dengan nilai kecerahan, ya, karena ini berhubungan dengan cahaya yang masuk. Sehubungan dengan bervariasinya eh, kecerahan perairan atau bervariasinya cahaya yang masuk ke perairan. Kedalaman kompensasi merupakan kedalaman yang memiliki intensitas cahaya sebesar 1% dari intensitas permukaan. Nah, di mana penentuan kedalaman kompensasi ini mengacu pada hukum Berlambert law dengan rumus 4,6 dibagi KD. KD sampai 7 bagi ZS. Jadi ZS ZC itu yang disebut dengan koefisien peredupan KD, eh, di mana ZC itu kedalaman kompensasi dan ZS itu kedalaman seci. Kedalaman seci itu kedalaman kecerahan. Yang berikutnya yang disebut dengan wave base depth, kedalaman apa ya? Apa namanya? Gelombang. Kedalaman di mana digunakan untuk memperkirakan volume air epilimnetik, ya, apa zona atas ya, epilimnion, di mana pembatasan zona litoral dan pelagis serta volume masing-masing dilakukan berdasarkan kedalaman rata-rata zona efektif dalam meter. Area yang cocok untuk menggambarkan biomas vegetasi akuatik diserahkan pada zona rata-rata eupetik dan dalam lereng yang landai. The web based depth dalam meter dihitung dengan formula. Ah, ini dia. 4,5 koma 7 dikali A dibagi 21,4 dikali A. Ah, ini kan tadi luas permukaan ya. A itu atau A0 ya. Yang berikutnya kandungan panas dan keseimbangan massa air. Keseimbangan panas. Ini juga bagian dari struktur kolom air di mana H apa namanya V dikali CP. Jadi eh, dikali T di Z. Jadi densitas air, kandungan panas dari panas jenis pada tekanan konstan, ya. Ini ini konstantanya dan suhu pada permukaan rata-rata. Yang ketiga, zona pencampuran yang disebut dengan zona missing depth. Nah, zona missing depth itu di mana zona pencemburan? Kalau terjadi stratifikasi ya, kalau tidak ada stratifikasi berarti tidak ada zona, ya semua tercampur ya. Ini yang keempat ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Metrikus untuk penemuan danau yang pertama yang disebut dengan waktu tinggal air. Sempat tadi kita bahas waktu tinggal air itu adalah yang atau istilah lain water retention time, resident time ya, ada juga yang menyebut seperti itu. Artinya lamanya waktu yang diperlukan badan air untuk terbilas secara keseluruhan. Yang diperhitungkan sejak air masuk ke dalam perairan sampai seluruh air keluar. Artinya ada air masuk, misalnya sekarang air masuk ke danau, terus sampai dia keluar lagi berapa berapa hari, berapa jam, berapa bulan, berapa tahun. Jadi waktu tinggal air ini berhubungan dengan bentuk dasar tanah. Pada umumnya bentuk-bentuk kerucut itu akan lebih lama dibandingkan dengan bentuk yang landai tadi. Jadi kalau kerucut kan dia tertahan lama ya. Atau dia dengan volume yang besar, ya semakin
sedikit apa peluang dia untuk apa namanya berganti. Makanya kayak Danau Toba, Danau Foso, Danau Singkar, danau besar lainnya di Indonesia itu waktu tinggal airnya tahunan. Beda sama tadi, beda danau kayak misalnya Danau Teluk Belukar tadi hanya hitungan jam. Paling kalau kayak ada danau berdelapan hitungan hari. Jadi tidak lama. Beda sama danau-danau besar. Semakin lama waktu tinggal, maka kendaraan unsur hara partikel-partikel semakin lama. Ya tertahan di situ kan. Waktu tinggal air berkaitan dengan laju pembilasan unsur hara yang masuk dan bertahan di perairan danau. Ya, ya kalau dia tertahan ya makin apa namanya akumulatif dia kan tertahan di situ. Tapi kalau dia cepat ya dia akan terbilas dia akan cepat dengan cepat. Waktu tinggal air ini rumusnya. RT volume dibagi debit air keluar ini. Ini ya, debit air keluar. Ini yang berikutnya laju penggelontoran tahu flashing rate, laju penggelontoran itu ya laju penggelontoran atau tingkat pergantian air flashing rate di danau atau waduk ya adalah suatu parameter untuk mengetahui berapa kali dalam setahun masa air danau tergantikan secara keseluruhan. Ya ini kalau danau-danau ini kalau tapi kalau danau-danau tua flashing rate-nya rendah. Laju penggelontoran dipengaruhi oleh debit air yang keluar pada air danau ini tadi. Dari keluar pada air danau. Di mana pro air keluar dibanding volume. Ini kebalikan sama yang sebelumnya ini volumenya ya di atas. Ini debitnya yang di atas. Yang berikutnya yang disebut dengan morphoedaphic index (MEI). Ini salah satu parameter yang dipakai untuk memprediksi potensi hasil satu perairan dengan rumus Henderson dan Wellcome 74 dengan daya hantar listrik bagi kedalaman rata-rata atau juga biasa kadang menggunakan TDS ya. Ini adalah prediksi untuk ya suatu perairan danau eh, apa memiliki potensi ya. Yang berikutnya disebut dengan Basin Permanent Index (BPI). Ini masih bagian dari matriks untuk permometri. BPI ini adalah indikasi pengaruh zona litoral terhadap volume, basin volume. BPI merupakan rasio volume danau juta terhadap garis keliling danau yang dihitung dengan formula BPI sama dengan volume dibagi SL. Yang terakhir dinamik rasio ini ya, DR dinamik rasio menunjukkan dominasi proses lereng atau proses angin gelombang dalam suspensi sedimen. DR dihitung dengan eh, luas ini apa namanya A ya akar dari luas permukaan dibagi kedalaman rata-rata. Ini apa kegunaan morfometri ini? Yang pertama kita dapat mengetahui indeks produktivitas. Jadi dari Mei ya. Mei nilai LKS dibagi dengan kedalaman rata-rata atau nilai DHL dibagi kedalaman rata-rata atau nilai TDS dibagi dalam kedalaman rata-rata. Ya, bisa juga mengetahui kandungan panas. Seberapa sih? Ya, karena salah satu sifat air adalah dapat menahan panas lebih lama dibandingkan dengan benda lainnya. Jadi dengan demikian danau ya kita anggap mampu menahan panas yang lebih besar dibandingkan dengan perairan sungai misalnya. Jadi karena dia sifatnya apa ya mengelompok ya tergenang ya. Dia ditahan terutama akan nanti tak lapisan bawah. Dan, budget juga keseimbangan panas ya antara dua musim misalnya. Yang keempat dapat kita menghitung beban kandungan hara atau untuk real loading. Berapa sih beban kandungan hara di suatu perairan? Nah, dari data-data morfometri. Ini dia gambaran kira-kira apa namanya fungsi apa itu kan tadi morfometri ini, lake morfologi, kedalaman, luas, apa namanya
bottom kontur, dapat kita melihat ini stratifikasi, penetrasi cahaya, apa namanya, pemanfaatan, dan sehingga kita bisa menguji atau mengkaji status tropik danau atau produktivitas danau. Ini diambil dari Rawson 1966. Sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Nah, ini dia. Jadi contoh data morfometri ya. Ini khusus saya ambil misalnya Danau Asin, Danau Pasang Surut. Ini Laguna Belukar di Nias. Ini